Dulu, ketika palu hakim mengetuk dan vonis mati dijatuhkan, jalan menuju tiang eksekusi terasa lurus dan pendek. Tapi kini KUHP yang baru memberi tikungan tajam dalam jalan panjang itu, dalam bentuk yang disebut masa percobaan 10 tahun Nelson. Pasal 99 KUW yang baru menyatakan, terpidana mati tidak langsung menghadapi regu tembak. Ia akan menunggu selama 1 dekade. Bukan sekadar menunggu, tapi diuji. Apakah selama waktu itu ia menunjukkan penyesalan, memperbaiki perilaku, dan memperlihatkan bahwa kematian bukan satu-satunya jalan menebus dosa? Jika jawabannya ya, maka Presiden Republik Indonesia dengan segala kewenangan konstitusionalnya dapat mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Hidup tetap dibatasi, tapi tidak dilenyapkan. Perubahan ini bukan hanya soal belas kasihan. Ada kewajiban moral dan kehati-hatian di baliknya. Jaksa Agung pun kini tak boleh hanya menuntut mati. Ia harus menyertakan alternatif hukuman, misalnya penjara seumur hidup, agar hakim tidak dihadapkan pada pilihan mutlak, hidup atau mati. Dan sebelum peluru ditembakkan, ada satu pintu lagi yang harus diketuk. Permohonan grasi kepada Presiden. KUHP menegaskan itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Hanya jika grasi ditolak dan semua proses dijalani, barulah eksekusi bisa dijalankan. Bahkan, KUHP tidak berhenti di situ. Pasal 1002 mewajibkan dibuatnya undang-undang baru yang khusus mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati, karena negara tak ingin melakukannya secara serampangan. Mengapa semua ini penting? Karena negara akhirnya mengakui, sistem peradilan bukan makhluk tanpa cela. Vonis bisa salah, bukti bisa keliru, pengakuan bisa dipaksa, dan kalau nyawa sudah terlanjur diambil, tak ada cara untuk mengembalikannya. Hukuman mati kini bukan sekadar soal keadilan retributif, tapi juga soal kehati-hatian, akuntabilitas, dan kemanusiaan. 10 tahun menanti bisa jadi waktu untuk berubah. Atau justru menjadi cermin bagi negara. Apakah yang hendak dibunuh itu benar-benar pelaku, atau hanya korban dari sistem yang belum sempurna?